Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, di pertemuan ke-10 ya, kita membahas tentang pendidikan Islam pada masa kolonialisme. Ini merupakan pertemuan ke-10 kita, dan di awal Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sedikit motivasi dari bangsa Barat menjajah Indonesia ini, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan yang mereka terbitkan ya terkait yang itu berpengaruh terhadap kehidupan umat Islam dan juga pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kita mulai bahwa eh, di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang materi pendidikan Islam di masa kolonialisme. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kolonialisme. Nah, kolonialisme itu secara bahasa artinya menguasai. Namun, eh, bisa kita pahami bahwa kolonialisme itu merupakan upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayahnya sendiri. Contohnya, bangsa Belanda, mereka sudah mempunyai wilayah kekuasaan mereka atau daerah di negara mereka ya. Namun kemudian mereka melakukan ekspansi, mereka melakukan perluasan kekuasaan di luar daerah Belanda tersebut. Salah satunya adalah di Indonesia. Nah, kemudian ini bagaimana awal mula terjadinya kolonialisme di Indonesia itu. Nah, jadi memang pada awalnya kolonialisme di Indonesia ini merupakan em, karena apa ya? Karena motivasi utamanya itu adalah berdagang. Jadi mereka pada awalnya mereka ingin mencari eh, sumber dari rempah-rempah yang mereka butuhkan di Eropa sana. Nah, jadi kolonialisme ini berawal pada abad ke-15. Itu diawali dengan kedatangan bangsa Portugis di Malaka yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Kemudian juga bangsa Belanda yang berlabuh di Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, dan juga di rombongan kedua dipimpin oleh Jacob van Eyck. Kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa di Eropa itu ketika musim dingin mereka memerlukan rempah-rempah sebagai bahan untuk membuat minuman penghangat badan mereka. Jadi rempah-rempah di sana itu mahal. Oleh karena itu sebagai pedagang mereka ingin mencari dari mana sumber rempah-rempah ini berasal. Nah, salah satunya itu ada di Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini adalah beberapa negara yang pernah menjajah di Indonesia. Hanya saja dari 5 negara ini, eh, yang paling berpengaruh terhadap keadaan umat Islam dan juga kondisi pendidikan Islam di Indonesia ada pada masa penjajahan Belanda dan juga Jepang. Nah, sedangkan untuk Portugis, Spanyol, dan Inggris, walaupun mereka menjajah di Indonesia, tapi eh, mereka tidak mempunyai kekuasaan penuh. Yang dalam artian ketika mereka mulai menjajah, kemudian diusir lagi oleh Belanda, dan begitu juga dengan sebaliknya. Nah, ini tadi tujuan kolonialisme di Indonesia itu. Jadi pada awalnya mereka hanya berniat untuk berdagang, mencari sumber dari rempah-rempah itu. Namun kemudian tujuan awal mereka ini berkembang, yang kemudian kita kenal dengan konsep 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu secara bahasa artinya adalah emas. Namun bisa kita pahami dari sana bahwa tujuan kolonial itu ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan dengan berdagang. Kemudian glory. Glory itu artinya kekuasaan. Jadi mereka bukan hanya berdagang, tapi mereka sudah ingin menguasai daerah yang merupakan sumber rempah-rempah itu. Yang dalam hal ini kita membicarakan tentang Indonesia ya. Kemudian gospel. Gospel itu lebih ke
misi misionaris, yaitu penyebaran agama Nasrani. Karena pada saat bangsa Belanda ini atau bangsa-bangsa penjajah ini datang ke Indonesia, itu masyarakat Indonesia pada umumnya sudah menganut agama Islam. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian ini ada bentuk kebijakan kolonialisme di Indonesia. Yang pertama itu mereka melakukan monopoli perdagangan. Melalui ini terutama di apa ya, di pada masa penjajahan Belanda. Nah, monopoli perdagangan ini melalui apa mereka lakukan? Mereka melakukan monopoli perdagangan ini melalui VOC. Jadi, se rakyat tidak boleh menjual hasil tani mereka kepada orang lain. Mereka harus menjualnya ke VOC. Nah, nanti VOC ini me- membelinya dengan harga yang rendah dan kemudian mereka jual nanti dengan harga yang tinggi. Nah, ini tentu merugikan rakyat sebagai produsen ya. Kemudian ada kerja paksa atau rodi, kerja rodi. Kalau di masa penjajahan Jepang dinamakan dengan romusa, kalau pada masa penjajahan Belanda itu dinamakan dengan kerja rodi. Nah, intinya sama yaitu kerja paksa. Jadi, bangunan-bangunan peninggalan pada masa penjajahan itu yang kita lihat sekarang seperti adanya jalan-jalan, kemudian benteng, kemudian juga bangunan-bangunan pemerintahan ya itu memang dibangun pada masa penjajahan, memang yang menjadi insinyurnya adalah bangsa penjajah itu, tapi tenaga yang mereka pakai itu adalah tenaga bangsa Indonesia, dan itu mereka dipaksa. Maksud itu tidak ada kerelaan, mau tidak mau, kalau mereka sudah disuruh untuk mengerjakan itu, maka harus dikerjakan. Kemudian ada lagi melakukan sistem sewa tanah. Nah, apa itu sistem sewa tanah? Jadi sebagian tanah pertanian ini ada adalah milik pemerintah atau adalah milik penjajah. Nah, penjajah ini menyewakan tanahnya kepada para petani yang tidak mempunyai lahan, yang kemudian mereka mengolah tanah tersebut. Nanti hasil pertaniannya itu harus dijual ke VOC dan mereka beli dengan harga yang rendah. Selain itu, mereka juga harus membayar sewa dari tanah itu. Nah, seringnya dengan sistem seperti ini, petani bukannya mendapatkan keuntungan, tapi mereka malah mendapatkan kerugian. Karena apa? Karena eh, hasil pertanian yang mereka jual itu dibeli dengan harga rendah, sedangkan sewa tanahnya itu mahal gitu. Jadi itu sangat merugikan petani. Kemudian ada sistem tanam paksa namanya. Nah, kalau dalam sistem tanam paksa ini, petani mempunyai lahan sendiri. Namun kemudian mereka mereka bangsa penjajah itu menyuruh petani untuk menanam tumbuhan tertentu eh, dan menjualnya kepada mereka. Jadi petani tidak mempunyai hak untuk menentukan jenis tanaman apa yang akan mereka tanam di wilayahnya, atau di daerah pertaniannya. Kemudian ini kini kita apakan ya, sebenarnya penjajahan di Indonesia ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Ini kita lihat terlebih dahulu dampak positifnya apa. Nah, dalam bidang ekonomi, eh, rakyat dampak positif dalam bidang bidang ekonomi yang pertama yaitu rakyat mengetahui sistem ekonomi liberalis dan kapitalis. Kemudian juga dengan adanya penjajahan ini, bangsa Barat atau bangsa Belanda memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia tentang sistem perbankan. Kemudian munculnya alat transportasi modern seperti kereta api dan kapal uap. Selain itu, dari segi sosial dan budaya, eh, dampak positifnya antara lain rakyat mengetahui perkembangan kesenian di Eropa. Kemudian runtuhnya kekuasaan feodal di Nusantara. Ini berupa kerajaan-kerajaan itu ya. Dan munculnya kebudayaan Indise, yaitu akulturasi budaya antara Indonesia dan Eropa. Eh, Selanjutnya dalam dampak positif dalam bidang pendidikan, yang pertama rakyat mampu mengenyam sistem pendidikan Barat. Nah, jadi memang bangsa Belanda itu
selama menjajah di Indonesia, mereka juga mendirikan sekolah-sekolah modern. Nah, walaupun orang yang bersekolah di sana itu ditentukan oleh bangsa Belanda, jadi tidak seluruh masyarakat Indonesia boleh sekolah di sekolah tersebut. Namun pada akhirnya eh, nanti akan ada muncul sekolah rakyat yang sebagai apa namanya sebagai politik balas budi dari bangsa Belanda untuk masyarakat Indonesia. Jadi ada sekolah rakyat yang setara dengan sekolah dasar sekarang ini yang memang itu diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dampak dari adanya pendidikan terhadap eh, bangsa Indonesia, walaupun masih dari kalangan bangsawan ya, muncullah golongan elit cendekiawan di Indonesia. Itu yang kemudian menginisiasi munculnya gerakan Sumpah Pemuda, kemudian bangkitnya kesadaran untuk merdeka gitu. Tokoh-tokohnya berasal dari elit cendekiawan ini. Kemudian eh, ini yang saya jelaskan tadi, kaum pribumi mampu baca tulis dan hitungan melalui sekolah rakyat. Nah, kalau dalam bidang politik, adanya perubahan dalam sistem politik yang awalnya kerajaan menjadi lebih modern, yang setelah merdeka itu menjadi demokratis ya. Nah, selain dampak positifnya, tentu ada dampak negatif dari kolonialisme di Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat dalam bidang ekonomi, itu ada rakyat mengalami kemiskinan dan kelaparan karena kebijakan yang menindas. Itu seperti adanya tanam paksa itu, kemudian sewa tanah, kemudian juga monopoli perdagangan itu ya. Kemudian yang kedua, runtuhnya sistem ekonomi tradisional dan adanya monopoli perdagangan yang merugikan rakyat. Karena di sini eh, ra- hasil tani rakyat dibeli dengan harga yang murah, semurah-murahnya, dan kemudian mereka jual dengan harga yang mahal gitu. Kemudian dampak negatif dari segi sosial, yang pertama munculnya praktik rasialisme oleh bangsa Barat. Kemudian ada diskriminasi pada kaum pribumi dan juga rusaknya nilai-nilai budaya Nusantara. Jadi dengan adanya kolonialisme ini, terutama kolonialisme Belanda ya, ini muncul sifat rasis di bangsa Barat, di bangsa Indonesia maksud saya. Jadi mereka menganggap bahwa orang-orang berkulit putih itu adalah orang-orang yang modern, orang-orang yang lebih mulia. Sedangkan kita, orang-orang yang kulitnya berwarna ini ya, eh, ini merupakan kelas rakyat jelata yang bisa disuruh-suruh sebagai budak gitu ya. Itu salah satunya. Jadi ada perbedaan golongan di masyarakat itu berdasarkan warna kulit. Kemudian juga diskriminasi pada kaum pribumi. Diskriminasi ini dilakukan bukan hanya dalam bidang pendidikan, tapi juga di sosial juga gitu. Lalu dampak negatif dalam bidang pendidikan ini munculnya diskriminasi pendidikan. Jadi memang sekolah-sekolah agama seperti pesantren itu tidak mendapatkan bantuan operasional dari penjajah Belanda. Malahan mereka membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menghambat perkembangan pendidikan Islam. Kemudian juga mereka mendirikan sekolah-sekolah modern itu yang itu dikhususkan untuk apa? Untuk orang-orang tertentu yang terutama orang-orang yang pro terhadap penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua, dampak negatif dalam bidang pendidikan itu, rakyat jelata yang mampu baca tulis dan hitung dijadikan pegawai rendahan, serta dieksploitasi demi kepentingan kolonial. Jadi tujuan mereka mendirikan sekolah rakyat itu agar rakyat Indonesia mampu baca, tulis, dan menghitung, sehingga tenaga mereka, kemampuan mereka bisa dipakai oleh bangsa Belanda untuk membantu mereka dalam pencatatan, dalam perdagangan, gitu. Intinya demi kepentingan kolonial Belanda. Kemudian dampak negatif dalam bidang politik itu hilangnya kekuasaan politik dari para penguasa Indonesia ke tangan kolonial. Jadi kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri sebelum bangsa kolonial ini
datang itu tidak mempunyai kekuatan politik lagi, tapi seluruh kebijakan itu ada di tangan bangsa penjajah ini. Nah, kemudian kita di poin selanjutnya kita membahas tentang bagaimana kondisi umat Islam pada masa kolonialisme Belanda. Yang pertama, itu sangat minim tempat menuntut ilmu. Jadi memang karena bangsa Belanda, terutama ilmu-ilmu pengajaran Islam ya, karena memang bangsa Belanda tidak mendukung itu, mereka malahan menutupnya atau menghalangi terjadinya pendidikan Islam ini. Yang kedua, ada diskriminasi terhadap agama Islam. Kemudian bangsa Belanda juga melakukan upaya kristenisasi terhadap umat Islam. Mereka membangun sekolah umum tanpa pelajaran agama Islam di dalamnya. Kemudian madrasah yang berdiri tanpa izin Belanda itu disebut dengan sekolah liar. Nah, nanti Belanda akan membentuk eh, kebijakan ordonansi sekolah liar. Jadi ada sekolah-sekolah yang masuk ke dalam ordonansi sekolah liar ini yang pada intinya mereka sekolah-sekolah ini merupakan sekolah yang tidak mempunyai izin dari Belanda dan Belanda berhak untuk menutup em, proses pendidikan yang terjadi di sekolah tersebut. Kemudian juga Belanda itu menutup madrasah bila mengajarkan hal yang tidak disukai oleh pemerintah Belanda. Selain itu, kiai-kiai yang mengajar atau yang mendakwahkan Islam itu harus mempunyai izin dari Belanda. Kalau tidak, mereka akan dikenakan sanksi. Dan juga yang menghina agama Kristen akan dihukum, dan yang menghina agama Islam dibiarkan saja. Ini bentuk dari diskriminasi sebenarnya ya, diskriminasi dalam bidang agama. Oke, selanjutnya. eh, Ini kondisi umat Islam pada masa penjajahan Jepang. Nah, jadi kalau kita lihat pada masa penjajahan Belanda itu, Belanda secara terang-terangan menghambat perkembangan pembelajaran pendidikan Islam. Memang dihambat perkembangan pendidikan Islam itu melalui eh, peraturan-peraturan yang mereka terbitkan seperti kiai-kiai yang mengajar itu harus mempunyai izin dari Belanda, kemudian sekolah-sekolah Islam atau pesantren-pesantren itu harus mempunyai izin dari Belanda. Kalau mereka tidak mempunyai izin, maka Belanda berhak untuk menutup sekolahnya. Nah, itu kan secara jelas, secara terang-terangan mereka menyatakan bahwa pendidikan Islam tidak boleh untuk berkembang pada masa pemerintahan Belanda ini. Uh, Berbeda dengan kondisi umat Islam pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini, di awal mereka masuk ke Indonesia, mereka bersikap seperti teman baik. Mereka mengatakan bahwa Nippon itu cahaya Asia atau Jepang itu merupakan cahaya Asia. Mereka yang akan membantu bangsa Indonesia untuk merdeka dan lain sebagainya macamnya ya. Intinya mereka memperlihatkan muka manis, memperlakukan bangsa Indonesia ini seperti teman. Namun sebenarnya itu ada tujuannya. Nah, terlebih dahulu kita lihat apa saja yang dilakukan oleh bangsa Jepang eh, dalam hal kebijakan-kebijakan mereka terhadap perkembangan Islam dan juga pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pada masa Jepang ini, mereka memberi ruang bagi umat Islam untuk berkembang. Nah, apa contohnya memberi ruang itu? Ya, mereka memperbolehkan berdirinya sekolah-sekolah Islam, memperbolehkan berdirinya apa komunitas-komunitas keislaman, partai-partai keislaman mereka izinkan. Kemudian memperbolehkan adanya ajaran agama Islam di sekolah umum. Selain itu juga pada eh, yang pada masa penjajahan Belanda itu tidak diizinkan, pada masa penjajahan Jepang diizinkannya ada pengajaran agama Islam di sekolah umum. Kemudian juga memperbolehkan berdirinya perguruan tinggi Islam di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1945 Masehi. Jadi di pada masa penjajahan Belanda ini em, sebenarnya para tokoh-tokoh Muslim itu sudah ingin untuk mendirikan perguruan tinggi Islam, tapi dilarang oleh Belanda. Nah, pada masa penjajahan Jepang, diizinkanlah oleh bangsa Jepang. Kemudian juga menetapkan ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pemimpin KUA. Sebenarnya KUA ini sudah ada sejak masa penjajahan Belanda.
Namun, pada masa penjajahan Belanda, yang ditunjuk sebagai kepala KUA adalah orang yang disukai oleh bangsa Belanda. Jadi orang Belanda yang menetapkannya. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, Jepang mempersilahkan kepada kaum ulama untuk menetapkan siapa yang ingin dijadikan sebagai pemimpin KUA. Kemudian selain itu, Jepang juga secara aktif mengunjungi dan memberikan bantuan ke pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Jepang juga mengizinkan adanya MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia atau yang kita kenal sekarang sebagai MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian, em, Jepang juga mengizinkan pembentukan Barisan Pembela Tanah Air atau PETA, juga mengizinkan pembentukan Barisan Hizbullah. Nah, tujuannya sebenarnya adalah untuk memanfaatkan umat Islam agar bisa membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, ini kita lihat bagaimana pendidikan Islam pada masa kolonialisme. Nah, jadi pada masa kolonialisme ini sebenarnya sebelum masa kolonialisme, ini sistem pendidikan ini sudah ada. Tapi sudah ada dan masih eksis pada masa kolonialisme. Apa saja itu sistem pendidikannya? Ada sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam, ada sistem pendidikan surau atau langkar, dan juga ada sistem pendidikan pesantren. Nah, kita mulai pembahasannya dari awal. Sistem peralihan Hindu-Islam ini, kenapa dinamakan dengan peralihan dari Hindu ke Islam? Karena memang pada awalnya masyarakat Indonesia itu kan sebelum Islam masuk, mereka menganut agama Hindu dan Buddha. Nah, ketika Islam masuk, maka tentu terjadi peralihan, baik peralihan keyakinan dan juga peralihan kebudayaan, dan juga ada ya budaya-budaya atau kegiatan-kegiatan tradisi-tradisi yang ada pada masa Hindu itu diislamisasikan gitu ya. Nah, begitu juga dalam pendidikan. Jadi dalam sistem pendidikan peralihan Hindu Islam ini ada dua metodenya. Yang pertama itu metode keraton dan juga pertapa. Metode keraton ini maksudnya eh, guru yang mendatangi murid ke tempat mereka belajar. Jadi, ini biasanya yang menjadi muridnya adalah orang-orang dari golongan bangsawan, anak-anak raja, dan juga anak-anak pejabat ya. Sedangkan kalau sistem bertapa, em, murid yang mencari guru ke tempat gurunya tinggal gitu. Jadi kalau dalam sistem pertapa ini, muridnya ini boleh dari seluruh golongan, boleh dari eh, golongan bangsawan maupun dari golongan rakyat biasa. Kemudian ada sistem pendidikan surau atau langgar. Nah, sistem pendidikan surau ini eh, dalam apa ya materinya bukan hanya terkait materi keislaman saja, tapi juga materi kebudayaan. Contohnya kalau kita berbicara tentang bagaimana surau di Minangkabau pada masa dahulu ya. Jadi setiap anak laki-laki yang sudah bisa mengurus dirinya sendiri dan belum menikah, itu mereka kan tidurnya di surau. Apa saja yang mereka kerjakan di surau itu, atau apa saja yang mereka pelajari di surau itu? Yang pertama, mereka tentu mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian tata cara beribadah. Selain itu, mereka juga belajar budaya di sana, adat istiadat di Minangkabau itu. Kalau seperti bagaimana mereka bersikap dan berkata terhadap orang lebih besar, yang sebaya, orang lebih kecil, atau yang kemudian di Minangkabau ini ada istilahnya kato maleriang ya. Ada kato mandaki, mandata, maleriang, dan menurun. Nah, kato maleriang ini diperuntukkan bagi ipar atau sumando kalau kita menyebutnya sekarang ini di Minangkabau. Eh, Kemudian juga di Soro itu juga belajar ilmu bela diri seperti silat. Nah, apa metode pembelajaran yang dipakai di surau itu? Metode pembelajaran itu menggunakan metode halakoh, metode ceramah dan juga membaca dan menghafal. Contohnya,
kalau dalam metode halakoh itu murid membentuk setengah lingkaran, kemudian guru duduk di hadapannya, dan murid membacakan bacaan menyetorkan bacaan Al-Qur'annya, kemudian ustadznya memperbaiki bacaan dari murid tersebut, atau bisa juga itu berupa hafalan Al-Qur'an. Selain itu bisa juga ustadznya memberikan ceramah, berceramah ya, menyampaikan materi, menjelaskan tentang materi, kemudian murid-muridnya menyimak. Jadi, sistem pendidikan di surau ini lebih ke sistem pendidikan untuk tingkat dasar dan juga tingkat menengah. Lalu ada sistem pendidikan pesantren. Nah, pesantren ini eh, merupakan bentuk transfer atau bentuk transformasi dari lembaga pendidikan pada masa Hindu yang kemudian diislamisasikan ya. Yang materinya itu diubah menjadi materi ajaran agama Islam. Nah, jadi di pesantren pada masa itu memang sistem pembelajaran itu sistem klasik gitu. Eh, di pesantren ini ada tiga tingkatan pendidikan, ada tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Dan di setiap tingkat itu berbeda metode dan materi yang dipakai. Oke, ini kita lihat dulu metode dalam sistem pendidikan pesantren. Ada metode Sorogan, ada metode Wetonan dan Bandongan, kemudian ada metode musyawarah. Nah, metode Sorogan ini dipakai untuk tingkat dasar. Bagaimana caranya? Caranya santri memberikan kitab kepada guru, guru membaca dari bagian dari kitab itu, dan santri mengulangi bacaan itu sampai benar. Nah, itu untuk tingkat dasar atau tingkat SD kalau kita kenal sekarang. Dan juga materi apa yang mereka pelajari di tingkat dasar ini? Ya, itu seperti cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian bagaimana cara beribadah, eh, akhlak, dan juga akidah. Selanjutnya di tingkat menengah, itu metode yang dipakai adalah metode wetonan dan bandongan. Caranya, kiai membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan kalimat-kalimat rumit dari suatu kitab, dan santri menyimak sambil membuat catatan di pinggir kitabnya. Atau ini bisa juga dalam bentuk halakoh. Jadi murid duduk di hadapan kiainya, kemudian kiainya menjelaskan maksud dari kitab tersebut, dan santri kemudian menyimak penjelasan dari kiainya sekaligus membuat catatan-catatan penting di pinggiran kitabnya. Selanjutnya di tingkat tinggi itu ada metode musyawarah. Metode musyawarah ini eh maaf sebelumnya oke oke. Eh, untuk metode musyawarah ini mereka kiai hanya berfungsi sebagai fasilitator. Jadi kiai menyuruh muridnya, santrinya untuk mencari pemahaman, mencari rujukan, mencari bahan bacaan terkait materi yang sudah ditentukan oleh kiai. Kemudian di pertemuan tertentu nanti kiai meminta em, para santrinya ini untuk memusyawarahkan, untuk mendiskusikan apa yang sudah mereka dapatkan. Kemudian setelah itu baru kiai memberikan penjelasan sebagai kesimpulannya. Nah, metode ini hanya bisa dipakai untuk pesantren di tingkat tinggi. Selain itu ada juga yang namanya pesantren takhusus. Apa itu pesantren takhusus? Pesantren takhusus itu adalah pesantren yang memang mengkhususkan untuk mempelajari bidang ilmu tertentu, seperti ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis, kemudian fikih dan akidah ya. Jadi memang mereka hanya mempelajari satu bidang ilmu tertentu, tapi memang tafakuh di sana. Mereka memang mendalaminya, memang menjadi expert dia. Jadi tujuannya itu memang menciptakan ulama di bidang ilmu tertentu. Nah, itu gambaran pendidikan pada masa penjajahan Belanda ya, dari lembaga pendidikan yang sudah ada, kemudian bagaimana Belanda menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menghalangi perkembangan pendidikan Islam itu. Kemudian ini juga ada beberapa metode yang dipakai dalam pada masa penjajahan Belanda seperti em, metode sistem pendidikan peralihan Indo-Islam, kemudian sistem pendidikan surau, sistem pendidikan pesantren.
Selain itu, kalau kalau kita mengkajinya dari segi lembaga pendidikan, itu masih ada lembaga pendidikan lain seperti Munasah, Rangkang, dan Dayah. Itu adanya di daerah Aceh ya. Kalau Munasah itu untuk tingkat dasar, Rangkang itu untuk tingkat menengah, dan Dayah itu untuk tingkat tinggi. Selanjutnya, kita membahas tentang bagaimana karakteristik pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Jadi, ada tiga karakteristik pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang ini. Yang pertama, yaitu dihapusnya dualisme pendidikan. Apa itu maksudnya dualisme pendidikan itu? Kalau pada masa penjajahan Belanda dikenal ada lembaga pendidikan Islam dan lembaga pendidikan milik Belanda, yang pada masa penjajahan Jepang ini dihapuskan atau eh, perbedaan antara sekolah umum dan sekolah Islam itu dihapuskan pada masa penjajahan Jepang. Namun ada perubahan dari tujuan pendidikan ini. Jadi memang seluruh intinya Jepang tidak membeda-bedakan antara sekolah umum dan juga sekolah Islam. Namun ada tujuan dari perubahan tujuan pendidikannya. Perubahan tujuan pendidikannya itu tidak serta-merta disampaikan oleh Jepang, tapi mereka melakukannya melalui perubahan kurikulum. Jadi proses pembelajaran yang sejatinya itu dipakai untuk mempelajari eh, mempelajari bidang-bidang ilmu, ini diganti dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi kalau kurikulumnya berubah, tentu tujuan pendidikannya juga ikut berubah jadinya gitu. Jadi yang seharusnya orang di sekolah itu mempelajari ilmu-ilmu agama Islam atau ilmu-ilmu umum, nah ini diganti dengan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan proses pendidikan. Apa bentuk kegiatannya? Yang pertama, murid-murid itu disuruh menanam pohon jarak di sekitar sekolah mereka. Kemudian juga disuruh menanam pohon singkong. Kemudian juga mereka harus melakukan latihan baris berbaris. Selain itu, mereka juga harus latihan menyanyi dengan menggunakan bahasa Jepang. Nah, tujuannya itu tuh apa gitu ya? Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana eh, Jepang bisa membentuk tentara yang berguna bagi Perang Asia Timur Raya ini. Jadi memang Jepang melakukannya dengan cara halus, mereka tidak melakukannya dengan cara paksaan. Mereka kunjungi pesantren, mereka berikan bantuan dana ya untuk operasional, tapi mereka minta, oh nanti kegiatan di sekolahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Dan itu secara tidak langsung mereka sudah mengubah alur atau tujuan pendidikan itu. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, bisa kita tarik kesimpulan apa dampak positif dan dampak negatif pada masa penjajahan Belanda dan juga penjajahan Jepang yang itu berkaitan dengan pendidikan Islam. Nah, pada masa penjajahan Belanda, walaupun adanya diskriminasi pendidikan, walaupun Belanda secara terang-terangan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang menghambat proses perkembangan pendidikan Islam, namun dari segi kualitas pendidikan Islam itu lebih baik. Berbeda dengan masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang memberikan kita kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan madrasah, untuk mendirikan sekolah. Mereka tidak ada mendiskriminasikan, tidak ada membeda-bedakan antara sekolah umum dan sekolah Islam. Ah, tapi terjadinya penurunan kualitas pendidikan. Dari mana kita bisa melihat terjadinya penurunan kualitas pendidikan ini? Tentu dari proses pembelajarannya dan hasilnya seperti apa. Karena dari materinya saja tidak ada dipelajari tentang materi-materi ajaran Islam, dan itu tentu berimbas pada hasil pendidikannya ya. eh, Kegiatan pendidikan itu lebih diarahkan pada pembentukan prajurit dan juga persiapan mereka dari segi eh, logistik untuk perang. Ini kesimpulan dari
bagaimana perbedaan pendidikan Islam yang terjadi pada masa penjajahan Belanda dan juga pada masa penjajahan Jepang. Oke. Sampai di sini penjelasan dari saya. Jika nanti ada yang tidak Ananda pahami, boleh Ananda tanyakan di grup juga boleh, di kolom komentarnya juga boleh. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.